Mengucapkan selamat malam dan selamat datang buat Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir di hari ini menjadi hari yang spesial, Jumat 22 Desember, di mana kembali di tahun ini perayaan Natal kantor advokat Bapak John S.E. Pangabean dan juga rekan mengadakan kembali perayaan Natal penuh dengan sukacita, ingin berbagi sukacita Natal buat setiap Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir. Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu sudah menanti beberapa menit kita mundur acara ini, namun saya percaya hal-hal itu tidak akan mengganggu sukacita kita untuk kita beribadah, untuk kita memuji menyembah Tuhan pada perayaan Natal kantor advokat dari Bapak John S.E. Pangabean dan juga rekan yang bersukacita di hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Bapak Ibu boleh lihat kanan kirinya, mungkin boleh kasih senyum, kasih salam, mungkin yang udah lama gak bertemu, katakan apa kabar, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu, kita akan memulai ibadah terlebih dahulu. Untuk itu sejenak kita mau bersaat teduh, kita mau teduhkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada perayaan Natal pada hari ini, di hari yang diberkati Tuhan. Sejenak teduhkan hati kita bersaat teduh pada malam hari ini. Yesus datang memulihkan segalanya. Yohanes 1 ayat yang ke-11 sampai ke-12, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya percaya, setiap kita percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan biar perayaan Natal malam hari ini melawat dan menjamah setiap kita yang hadir, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu para tamu undangan, setiap rekan yang hadir, kita mau naikkan pujian mulia bagi anak domba. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari dengan hati bersyukur malam hari ini bersama-sama katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari kembali bersama-sama, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama saya menjemput Bapak Ibu para tamu undangan yang ada, kita bangkit berdiri malam ini.
mulia bagi anak domba. Yang duduk di atas dan yang akan memerintah selamanya atas. Mari bersama-sama dengan setiap kita yang hadir, semua bengkak dia duduk di atas dan yang akan memerintah selamanya. Mari bersama-sama lebih lagi. Atas semua, atas semua yang di bumi. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Tema Adiputra Arifah. Dalam hormat saya mengundang yang terkasih. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, benar Engkaulah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Kami sungguh mengucap syukur di kesempatan malam hari ini. Engkau izinkan kami kembali boleh bersekutu, merayakan di dalam ibadah Natal ini. Sebab kami ingat janji dan firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ucapan syukur kami dalam kesaksian hidup kami, hari lepas hari, tahun lepas tahun, sehingga sampai kami pada kesempatan ini Tuhan, kembali mengingat kelahiran-Mu di dunia ini yang telah menyelamatkan manusia dari dosa kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan ibadah dan perayaan Natal ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami kembali dikuatkan, diteguhkan iman kami, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Selama di dunia ini kami hanya mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam acara ini, kepanitiaannya, kemudian juga undangan, dan hamba Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan yang lain-lain yang turut bersaksi melalui pujian, sehingga semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita karena hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami mohon biarlah juga undangan yang masih dalam perjalanan bolehlah tiba dengan selamat, dan acara ini dari awal sampai akhir berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang coba menghalangi, mengganggu dalam bentuk kuasa-kuasa gelap, kami tolak, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau memberkati acara ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Kita orang percaya sama-sama mengatakan amin. Mari bersama-sama pujian, syukur setiap kita pada malam hari ini, kepada perayaan Natal malam hari ini. Bapak Ibu, semua kita yang hadir malam hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman, dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu, pastikan kita lihat kanan kiri kita, katakan kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita.
pembacaan liturgi pertama yang akan dibacakan oleh yang terkasih dan sekaligus saya mengundang, yaitu Bapak Mardianto, Ronaldi, David, Agus, dan juga Bapak Timotius untuk bisa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan bacakan Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustinus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Berikutnya Lukas 2 ayat 17 sampai 20. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang begitu indah yang akan pastinya memberkati Bapak Ibu para tamu undangan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada perayaan Natal pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Clara. Ya, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Shalom semuanya. Kurang semangat kayaknya. Shalom. Sungguh diberkati Tuhan pada malam hari ini. Amin. Karena kasih-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini merayakan Natal kantor Avokat John S. Panggabean dan Associate. Satu pujian dari Clara kiranya memberkati kita semua. Amin.
Sambut orang penasehat ajar, hamba yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Terima kasih buat Clara sudah mengingatkan setiap kita yang hadir melalui pujian ini sesuai dengan tema perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus sanggup memulihkan segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Dia datang memulihkan segalanya karena memang Dia penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kita mau naikkan pujian lagi, kita mau bersuka cita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan kita surga bergema, Juru Selamat dunia datang, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu dimanapun kita memilih untuk kita duduk, naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan pada malam hari ini di dalam perayaan malam hari. Dan surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo lebih lagi, semua kita yang berkumpul malam hari tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, bentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan sama-sama semua. Muliakan Tuhan, semua
Yesus Raja dan Raja. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan liturgi yang kedua, oleh sebab itu saya akan mengundang Bapak atau juga Ibu yang pertama, Bapak Yusuf, Bapak Asyo, Bapak Runto, dan juga Ibu Mika, dan juga yang terakhir Ibu atau Saudari Kristi untuk membacakan pembacaan liturgi yang kedua. Bacaan liturgi kedua dari Lukas 2 ayat 14 yang demikian bunyi firman-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, firman Tuhan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selanjutnya Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir malam hari ini yang bersuka cita, kita akan mendengarkan kembali kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Tulus Hutavea. Kita sambut juga dengan tangan yang mulia. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya merasa bahagia sekali saat ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu. Biarlah kiranya lagu yang akan saya bawakan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan saya terlalu yakin Allah bertahta di atas puji-pujian. Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dalam kandang yang kecil di Betlehem, Putra Tunggal Maha Kudus dilahirkan. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dimuliakan namamu, Bunda Maria. Yesus Maha Pengasih, telah datang ke dunia.
dalam kandang yang kecil di Betlehem. Putra Tunggal Maha Kudus dilahirkan. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dimuliakan namamu, Bunda Maria. Yesus Maha Pengasih telah datang ke dunia. Mari Bapak Ibu sama-sama Gloria. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan, Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Biar gloria, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Pangabean STH MPH. Teduhkan hati kita Bapak dan Ibu, siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesaksian pujian yang begitu indah memberkati setiap kami. Kami bersyukur kami ada di perayaan Natal pada malam hari ini bersama dengan Bapak John ST Pangabean bersama rekan-rekan yang hadir. Kami percaya ini sebuah sukacita yang luar biasa. Tuhan pertemukan kami di perayaan Natal tahun ini. Ini saatnya Tuhan setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami juga siap untuk dengar firman Tuhan. Urapi Bapak Pendeta Samuel Pangabean sebentar akan menyampaikan isi hatimu mulai dalam firman Tuhan. Pesan Natal buat setiap kami yang hadir. Urapi juga kami yang mendengar firman Tuhan, dan hati kami telah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang hadir di tempat ini melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Mari dengan hati bersyukur, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Mari Bapak Ibu para tamu undangan sedang semangat, mari sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kembali malam hari ini saya jemput Bapak Ibu kita
bangkit berdiri, buka hatimu, mari sambut firman Tuhan. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah. Sambut pengalan firman Tuhan pada perayaan Natal malam hari ini. Sembah dan puji Yesus, sembah. Memuliakan terkasih, Bapak Tuhan sembah malam hari ini. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapa, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami ingin dibekali oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba. Materaikan firman-Mu Tuhan. Permudah kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Semua yang siap ditaburkan oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara dikasih oleh Tuhan? Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal bersama kantor John SM Panggabean and Associate. Saya juga bersyukur sama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tema besar dari Natal pada malam hari ini, kantor John SM Panggabean mengambil tema Yesus datang memulihkan segalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh merenungkan sepanjang tahun ini, ketika kita mau memasuki tahun 2023, mungkin banyak orang yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Banyak para peneliti, banyak para orang pintar yang katanya tahun 2023 adalah masa yang sukar. Tapi saya ingatkan buat kita semua, kita ada sampai saat ini, kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini, semuanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang Natal bukan hanya berbicara tentang palungan, bukan hanya berbicara tentang Yesus lahir di kandang domba, bukan berbicara saja tentang Bethlehem, tetapi kedatangan Tuhan ke dunia ini, kita belajar bahwa ada kasih karunia yang sangat luar biasa. Karena tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa pengorbanan di atas kayu salib. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan sama saya? Banyak. Tapi pertanyaan yang paling utama adalah, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Coba katakan kanan kiri saudara semuanya, apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Coba lihat, ketika Tuhan memberkati hidup kita, ya, bangun pagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, masih bisa bekerja. Coba kita renungkan ketika Tuhan tidak memberikan itu lagi kepada kita, apakah kita masih tetap bersyukur? Apakah kita masih tetap bersyukur? Yakin? Masih? Saudara dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan tidak terbatas. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Saudara, coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 1
ayatnya yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saya membacakan firman Tuhan ini, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, Dia datang untuk siapa sih? Kalau kita tanya, buat saya, ya. Buat saudara, ya. Buat di samping saudara, ya. Seluruh umat manusia. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita mau menyambut Dia dengan sukacita. Di sini saya mencatat yang pertama, bagaimana respon kita dalam kedatangan Tuhan ke dunia ini. Yang pertama adalah kita menerima Tuhan dengan sukacita. Kita menerima Tuhan dengan sukacita. Karena kenapa? Kedatangan Tuhan itu mendatangkan pemulihan. Kedatangan Tuhan mendatangkan berkat. Kedatangan Tuhan yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita harus binasa, yang tadinya kita harus berada di neraka itu selama hidup kita, tapi Tuhan datang untuk menebus dosa kita semua. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya saat belakangan ini agak miris melihat keadaan di dunia ini. Kenapa? Banyak sekali orang yang menjual Tuhan karena popularitas. Banyak sekali orang di luar sana yang menjual Tuhan karena ketenaran. Banyak sekali orang di luar sana, khususnya anak muda, menjual Tuhan karena pasangannya. Hari ini saya mau ingatkan kita semua, jangan jual Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kau harus dapat duit, tapi syaratnya harus meninggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pesan Tuhan pada hari ini buat kita semua. Karena kenapa kita tidak boleh tinggalkan Tuhan? Karena Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Ilustrasi sederhana, ketika saya punya anak saya bandel, anak saya tidak mau dengar pengaran sama saya, anak saya sangat nakal, tapi saya boleh yakinkan, ketika dia bangun dari tidurnya, saya tetap menyediakan makan untuk dia bisa makan. Sama, Bapa kita yang di surga, yang sangat mengasihi kita, senakal-nakalnya kita, dia tetap pelihara kita. Ini kenapa udah mulai tegang semua kah? Atau terlalu keras? Atau kampung tengah sudah mulai lapar? Bilang kanan kirimu, dengar firman Tuhan, jangan melamun. Ini sukacita Tuhan, ini damai sejahtera yang mau Tuhan bagikan untuk kita semua. Iya. Ketika kita seringkali mungkin jauh daripada Tuhan, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Sudah tahu Tuhan katakan tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh melakukan kejahatan, tapi seringkali manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan meninggalkan kita? No, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan yang tadi saya sudah katakan, kita meresponnya dengan sukacita. Respon kita yang pertama, bagaimana kedatangan Tuhan ke dunia ini? Kita harus menerimanya dengan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah awali kita merenungkan sepanjang tahun ini. Dunia mengatakan masa yang sukar, sulit 2023. Memang sulit dapat kerjaan, sulit dapat tender, sulit untuk menerima job-job di luar. Tapi doa saya untuk kita semua di tahun 2024 yang katanya pun sama seperti tahun 2023 ini, masa yang sukar, kita bisa menjalaninya bersama Tuhan. Boleh kemudian Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita merespon yang kedua akan kedatangan Tuhan? Saya di sini mencatat bagaimana kita mengerti segala perintahnya. Ketika saya membedah Alkitab, Perjanjian Lama ada sekitar 600 lebih aturan-aturan yang harus diikuti oleh bangsa pada saat itu. Yang kita kenal mungkin sangat sederhana, 10 perintah. Ya. Kita tidak boleh mengingini sesama,
tidak boleh mencuri dan sebagainya. Mengikuti perintah Tuhan, saya ada bagikan 3 poin yang paling utama. Pertama, perintah Tuhan adalah harus mengasihi Tuhan. Kita buka dulu dalam Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Boleh salah seorang dari kita untuk membacakan firman Tuhan? Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Boleh bangkit berdiri? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin, firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengerti segala perintah Tuhan? Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah kasih waktu hidup kita untuk Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang satu harinya berdoa 6 jam? Saya kurangin deh. Berapa banyak di antara kita yang satu harinya berdoa 3 jam? Angkat tangannya. Saya kurangin lagi. Berapa banyak di antara kita yang satu hari berdoa 1 jam? Angkat tangan. 1, 2. Berapa banyak di antara kita yang satu hari berdoa 15 menit? Ini malu-malu apa gak pernah doa? Mau makannya Tuhan berkati, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, respon kita untuk mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kita mau membangun intim dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Sama seperti saya sama istri saya yang tercinta, ketika kami mau membangun chemistry, membangun hubungan yang lebih dalam lagi, saya harus membangun komunikasi dengan dia. Saya harus mengerti apa yang dia inginkan melalui komunikasi. Bagaimana kita anak Tuhan mau tahu apa yang menjadi perintah Tuhan kalau kita tidak pernah komunikasi dengan dia? Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan satu arah, 2 arah. Melalui apa? Pak, ketika kita berdoa, ada roh Tuhan yang berkata dalam hati kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, kita berdoa, berlutut sama Tuhan. Pertama, Tuhan buat tenang hati kita. Kedua, Tuhan membuat kita mengambil keputusan yang tepat untuk kita lakukan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengerti segala perintahnya? Kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba bilang kanan kirimu, kau mengasihi aku enggak? Kau sayang enggak sama aku? Sayang bukan berarti harus lawan jenis ya, tapi sayang dalam arti aku mengasihi, memperhatikan engkau, ya. Berapa banyak di antara umat manusia di luar sana yang ketika melihat temannya kesusahan, melihat saudaranya lagi jatuh, dia cuma hanya melihat dan melirik dan meninggalkan. Kalau ada di antara kita saat ini, bertobat. Bilang kanan kirimu, bertobat. Bertobat. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia. Dan ini yang paling dalam. Coba kita buka dulu Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-44. Satu boleh bacakan untuk kita semua dengan lantang. Matius 5 ayatnya yang ke-44. Matius 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Wow, amin. 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 Bisa mengasihi musuh? Bisa mengasihi yang menganiaya kita? Bisa mengasihi orang-orang yang menginjak-injak kita? Harus. Kata siapa? Firman Tuhan. Gak usah perlu tafsiran yang lebih dalam. Gak perlu kita apologet yang terlalu dalam.
Tapi di firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, semua orang bisa. Kalau kita mengasihi orang yang selalu bantu kita dalam keuangan, pasti bisa. Tapi bisa kita mengasihi orang yang sudah ngejek kita, sudah fitnah kita, sudah menjatuhkan kita? Tapi itulah yang Tuhan mau agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Bagaimana kita mengerti segala perintahnya. Dan ketika kita melakukan itu semua, kita boleh menerima berkat Tuhan. Saya boleh garis bawahi untuk kita semua. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara materi. Saya ulangi, berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang jadi adong hepeng, mau lodang adong hepeng, tetap bersyukur. Karena kenapa? Berkat Tuhan sesungguhnya adalah damai sejahtera. Makanya di dalam Natal ini Tuhan memberikan damai sejahtera melalui apa? Kasihnya. Tadi Pak Temo sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi berkaitan tentang iman, ya, bagaimana iman yang di dalam Ibrani 11? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya membaca ini dalam teologi mungkin nggak ada jadi masalah, tapi dalam dunia praktisi hukum ini suatu masalah. Di sini ada Prof. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Di sini ada wartawan. Kalau orang mau membuktikan sesuatu minimal 2 alat bukti. Betul apa betul? Baru dikatakan itu benar. Tapi ini dikatakan firman Tuhan. Bagaimana kita harus meyakini dengan iman kita walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tahun 2024, ada yang tahu di sana tidak ada masalah? Ada yang tahu di sana banyak masalah? Tidak ada. Tapi kita bisa masuk ke tahun 2024 dengan bersyukur sama Tuhan. Kita bisa lewatinya seperti tahun 2023 ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, ketika membaca Ibrani 11 ini, mungkin bukan hanya sekali. Sejak saya sekolah minggu sudah tahu firman ini. Dulu saya mungkin bertanya, Tuhan buktinya apa? Tapi dikatakan, dulu guru sekolah minggu saya katakan, kamu berdoa. Kalau kamu minta sesuatu, seakan-akan kamu sudah menerimanya. Dalam rasional saya sebagai pelajar, gimana saya mau percaya? Dulu saya minta sepeda sama papa. Doa aja, nanti kamu percaya Tuhan sudah kasih sepeda. Doa saja, kamu yakin papamu akan belikan kamu sepeda. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya. Ternyata bapak, orang tua yang ada di dunia aja mengasihi anak-anaknya, apalagi bapak kita yang ada di surga. Amin. Berapapun besar masalahmu, berapapun besar pergumulan dalam hidupmu, Tuhan bukannya tidak tahu. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Tidak ada seiota pun yang Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau kita datang sujud kepada Dia. Tuhan mau kita datang sujud menyembah Dia dan meminta Dia untuk menolong segala kehidupan kita. Yang terakhir, supaya semua mukanya jangan terlalu tegang, ini kayaknya mau makan ini siapa sih, lama sekali. Yang ketiga, bagaimana respon akan kedatangan Tuhan? Saudara ini kasih oleh Tuhan. Selain yang pertama, kita menerima Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, kita mengerti segala perintahnya. Yang ketiga, di sini saya mencatat, mau diproses akan kebenarannya. Amin. Amin. Mau diproses akan kebenarannya. Pak Pendeta, saya udah tahu firman Tuhan, saya sudah setiap hari Minggu ke gereja, saya juga udah mulai membaca kitab. Tapi kok hidup saya susah-susah aja sih? Masih ada suka bertanya seperti itu? Masih ada? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan tidak langsung menjawab setiap doa kita. Tuhan tidak langsung, Pak minta duit, langsung dikasih. Tuhan tidak memberikan kita supaya kita manja. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita sudah siap untuk menerima berkat-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau
menerima Tuhan dengan penuh sukacita, mengerti segala perintah Tuhan, dan kita mau diproses, maka setiap kehidupan kita, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita dapat cakap dan bisa melalui dengan berhasil. Saya undang WL, saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu ilustrasi. Saya umpamakan diri saya adalah Tuhan. Saya umpamakan. Dan WL kita Bang Rian adalah umat manusia. Ketika Tuhan merangkul umatnya, merangkul anaknya, seringkali anak manusia lari. Tapi ketika dia lari, Tuhan lari. Ketika dia lari, apakah Tuhan meninggalkan dia? No. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak yang dikasihinya. Tapi dia mau melihat. Karena satu titik, manusia akan datang kembali kepada Tuhan. Paulus mengatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan ini. Karena di dalam kelemahannya, aku mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di malam Natal ini bukan sebuah rutinitas kita biasa. Natal bukan kumpul-kumpul, makan-makan, pesta-pesta. Tapi di Natal ini kita datang sujud kepadanya, merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2023 ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena relasi kita, tapi semuanya itu bisa kita lewati bersama karena Tuhan. Saat ini saat yang tepat untuk kita memejamkan kedua mata kita. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena dalam segala perkara Tuhan dapat membuat kita berhasil. Bersama dengan Dia kita cakap melakukan segala hal yang mustahil bagi dunia. Segala perkara dalam Tuhanku. Amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong yang salah. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya proklaim firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun lari dari kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia. Maka firman Tuhan mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengetuk Tuhan, Tuhan ini terlalu sulit, Tuhan ini terlalu berat, minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Ketika kita minta yang Sang Maha Kuasa, ketika kita minta sama Tuhan yang sungguh luar biasa itu, terlalu mudah persoalan hidup kita. Jadi kita minta sama Tuhan dengan jelas, Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan selamatkan keluargaku, Tuhan selamatkan anak-anakku. Dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar setiap doa kita. Saya yakin dan percaya di tahun 2024 kita semua semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Yang sekolah diberkati oleh Tuhan, yang bekerja semakin diberkati Tuhan, yang usaha dipromosikan Tuhan. Apapun yang kita harapkan dalam hidup ini selama tahun 2023, kalau belum Tuhan jawab,
dengan iman percaya kita akan menerimanya di tahun 2020. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Persilakan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, para undangan yang hari ini duduk kembali. Kita mau tentukan hati kita mau bawa persembahan kita. Namun sebelumnya kita satukan hati kita kembali. Kita bersatu di dalam doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Sukacita Natal di dalam perayaan Natal malam hari sungguh luar biasa. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, mengajar, mendidik, menegur, dan memberkati kami. Kami berdoa bersama dengan setiap para tamu undangan, rekan, keluarga, sahabat, sidang jemaat yang hadir. Kami berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Samuel Pangabean bersama dengan istri anak dalam berkat perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, pemurapan Tuhan yang luar biasa atas hamba manusia kemanapun pergi melangkah melayani. Tanda kuasa mujizat Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa diselamatkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Roh Kudus tuntun pimpin setiap kami sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat berkat melalui firman-Mu Tuhan di ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur dan saatnya kami mau persembahan kami, sucikan kuduskan setiap persembahan kami, setiap tangan kami memberi persembahan. Tuhan Yesus, Engkau yang balaskan berlipat kali ganda. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan kami mengucap syukur yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga setiap bawa persembahan malam hari ini di ibadah perayaan Natal malam hari ini diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, para tamu undangan yang hadir yang diberkati Tuhan, kita mengatakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan setiap kita yang hadir, Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin Natal malam kudus, dan juga kita akan mendengarkan renungan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak John S.T. Pangabean pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu, jemaat, para tamu undangan yang hadir. Sebelum nanti lilin-lilin yang besar akan dinyalakan, Bapak Ibu jangan terlebih dahulu menyalakan lilin-lilin yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nanti begitu lilin yang besar dinyalakan, baru nanti nyala lilin dari depan akan diberikan kepada sidang jemaat, para tamu undangan yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu buat kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mungkin lampu boleh mulai diredupkan malam hari ini. Untuk lilin yang pertama, saya mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Pangabean STMPH untuk bisa menyalakan lilin besar yang pertama yang sudah ada di hadapan sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak John S.T. Pangabean SHMH selaku pimpinan kantor advokat John S.T. Pangabean pada malam hari. Lalu lilin yang berikutnya sebagai perwakilan panitia dan Jemelo Media mengundang yang terkasih Saudari Gracia Pangabean untuk bisa menyalakan lilin yang ketiga yang ada di hadapan setiap kita para tamu undangan sidang jemaat. Lalu lilin berikutnya akan dinyalakan oleh perwakilan rekan kantor, yaitu Bapak Ferry B. Padya. Saya mengundang yang terkasih Bapak Ferry untuk bisa menyalakan lilin yang berikutnya. Dan berikutnya sebagai perwakilan dari tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, yang terkasih saya mengundang Bapak Prof. Dr. Mompang L. Pangabean.
terhormat saya mengundang yang terkasih Bapak Prof. Dr. Muhammad Muhammad. Lalu lilin yang berikutnya akan dinyalakan oleh perwakilan dari Perwaki, yaitu Bapak Margianto. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Margianto untuk bisa menyalakan lilin yang berikutnya. Setelah Bapak Margianto selaku perwakilan dari Perwaki, saya juga mengundang perwakilan pewarna dari pewarna, yaitu Bapak Yusuf. Saya mengundang yang terkasih Bapak Yusuf untuk bisa menyalakan lilin besar atau lilin yang ada di hadapan sidang jemaat tamu undangan yang hadir malam hari ini. Akan dinyalakan oleh perwakilan Pokja PWI Mahkamah Agung. Yang terkasih Bapak Jimmy ND, boleh saya mengundang Bapak untuk bisa menyalakan lilin yang ada di hadapan sidang jemaat. Di hadapan sidang jemaat. Lalu lilin yang berikutnya, lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Tema Adi Putra Harefa. Saya mengundang yang terkasih Bapak Pendeta untuk menyalakan lilin yang terakhir yang ada di hadapan sidang jemaat. Bapak dan Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh siapkan lilin-lilin kecil. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu, Bapak-bapak yang ada di depan boleh menyalakan, boleh memberikan nyala lilin kepada para tamu undangan yang hadir. Bersama kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Bapak-bapak yang menyalakan lilin besar untuk bisa kembali ke tempat berdirinya semula. Kembali sama-sama kita naikkan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap sambil mengangkat tinggi lilin kita, Bapak dan Ibu. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu pada malam yang penuh berkat ini, kita berkumpul bersama untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Natal adalah waktu yang sangat istimewa karena pada malam ini Allah mengirimkan anaknya ke dunia sebagai anugerah bagi umat manusia. Anugerah ini tidak hanya berupa seorang bayi yang lahir di balungan, tetapi juga anugerahnya
kasih dan pengampunan bagi kita semua atas segala dosa-dosa kita. Kita bisa belajar banyak dari kelahiran Kristus. Allah mengutus anaknya ke dunia ini sebagai tanda kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan harapan dan abadi. Mari kita gunakan Natal ini untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar, dan kita dapat menyebarkan kasih itu kepada sesama. Dan selagi masih ada waktu kesempatan, gunakanlah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun problemmu, apapun yang kau hadapi, dan apapun yang kau inginkan, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan penyelesaian terhadap semua masalah. Dan Tuhan pasti memberkati kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Terpuji Tuhan Yesus. Besar yang ada di hadapan setiap kita jemaat sekalian. Bapak dan Ibu, kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti mohon kesediaan Bapak Pendeta, Dr. Tema, Adi Putra untuk pimpin dalam doa siapaan dan juga doa berkat. Kami memuji kebesaran. Kirimkan anakmu yang tunggal, itu adalah kasih karunia yang tak mampu kami balas hanya dengan ucapan syukur dan bersujud dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk doa-doa kami ini. Kami yakin dan percaya, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengar, Engkau kabulkan, dan kami sungguh mengucap syukur. Engkau menjawabnya, kami percaya dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus. Saatnya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah menerima berkat Natal yang sesungguhnya, dan kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh pulang dalam damai sejahtera Natal, penuh sukacita, penuh kesaksian yang hidup, dan kita percaya hidup dalam iman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kita akan percaya mengatakan sama-sama. Amin. Salam. Kasih salam kanan kiri, kasih senyum, katakan selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun yang baru di 2024.
we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and mengucapkan selamat Natal 2023 dan melaksanakan tahun yang baru 2024 buat Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat hadir. Kita mau mendengarkan kata sambutan dari perwakilan panitia dan juga JP Law Media, Saudari Gracia Pangamilan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gracia Panggabean mewakili panitia dan JP Law Media mengucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, terima kasih telah hadir dalam acara Natal kantor John S.A. Panggabean and Associate. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Panggabean STH MTH atas firman yang disampaikan sehingga kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Saya mewakili panitia dan JP Law Media memohon maaf apabila dalam acara malam hari ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, kiranya Bapak Ibu dapat memakluminya. Saya juga mewakili panitia mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menjelang tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lalu yang berikutnya kita akan mendengarkan yaitu ucapan terima kasih mewakili tamu undangan yang hadir. Untuk itu sekali lagi saya mau mengundang ke depan yang terkasih Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean untuk memberikan ucapan terima kasih buat semua yang hadir mewakili. Iya, puji Tuhan. Shalom, selamat Natal buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sejatinya saya tidak layak untuk berdiri di sini. Jangan-jangan ini karena saya panggil Pak John S.A. Panggabean ini adalah Oppo. Jadi dia mau tunjukkan bahwa saya punya cucu profesor. Nah, tetapi yang saya lihat tadi, saya sangat terharu ketika liturgi pertama ya. Bagaimana gembala-gembala itu mendapatkan berita. Di dalam sistem peradilan pidana seringkali advokat itu menjadi penegak hukum yang disepelekan. Tetapi kita melihat bahwa dalam perkembangan dunia hukum kita di Indonesia, advokat semakin diperhitungkan. Nah, tetapi kita lihat tadi, gembala-gembala di Padang itu, ketika mereka sudah mendengar berita sukacita, maaf Pak Pendeta, ini bukan khotbah kedua ya, bukan khotbah jilid kedua ini. Tapi ketika gembala-gembala itu mendengar berita sukacita yang dibawakan oleh para malaikat itu, mereka tidak berdiam diri. Mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang dinyatakan oleh para malaikat itu. Jadi gembala-gembala ini adalah advokat-advokat yang ingin membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu. Maka para advokat yang ada di ruangan ini, nyatakanlah keadilan dan kebenaran Tuhan itu di tengah-tengah nusa dan bangsa kita. Banyak harapan ke depan untuk memperbaiki, untuk membenahi sistem hukum kita. Puji Tuhan, semakin lama advokat sudah semakin diperhitungkan, saya lihat. Dan saya sudah mendesak juga opung saya ini supaya ngambil S3, dan puji Tuhan dia sudah memasuki semester 2. Sebentar lagi selesai semester 2. Dan sudah langsung mau menulis disertasi. Saya bilang, sabar Bu, jangan lompat baji. Puji Tuhan, pendeta kita yang tadi juga menyampaikan firman Tuhan sedang menempuh S3. Dan Tuhan pasti akan semakin memberkati kita semua. Mohon maaf kalau kita semakin lapar dengan sambutan yang panjang lebar ini. Jadi demikian, puji nama Tuhan, kita bisa bersukacita. Dan saya tadinya sudah mau berangkat ke Semarang karena kami mau ke Jawa Timur dengan istri. 2 putri kami sudah menunggu di Semarang. Tapi saya katakan pada istri saya kemarin,
Opung John SC ingin kita hadir di situ. Alangkah kecewanya dia kalau kita tidak datang. Setidak-tidaknya makan 1-2 piring. Tapi bukan hanya itu, saya pikir sukacita Natal itu memang harus dibagikan. Kita tidak boleh berhenti pada diri kita harus seperti gembala-gembala itu. Dan ketika mereka sudah melihat bayi itu, mereka bersukacita dan juga mewartakan Injil Tuhan itu. Sekian, puji nama Tuhan. Shalom. Dan untuk itu selanjutnya mewakili Persatuan Wartawan Kristiani Indonesia atau disingkat Perwamki, saya mengundang yang terkasih Bapak Mardianto untuk memberikan mungkin sambutan, sepatah dua kata buat setiap kita yang hadir. Kita kasih tepuk tangan juga dong. Shalom. Horas Dita, salut. Karena di sini kan banyak sahabat saya yang orang Batak, termasuk abang kita tercinta kan. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih Abang John Bang Gabrian yang telah mengundang kami gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah Natal yang mempersatukan. Karena kalau boleh jujur, setiap tahun Bang John selalu mengumpulkan kita semua wartawan. Gitu. Yang kedua, saya juga menyapa Prof. Bang Gabrian tadi, terima kasih Pak untuk wajangannya. Pendeta kami Bapak Samuel, terima kasih untuk firman-Nya, dan ada di sini juga Ketua Pewarna Pak Yusuf dan juga Ketua Asosiasi Wartawan MA ya, Bapak Jimmy tadi ada di sini, dan seluruh teman-teman wartawan. Kalau nggak salah di sini ada 70% wartawan di sini. Jadi salam hormat dari saya pada malam hari ini. Jadi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Jadi saya sungguh tadi kalau dikatakan firman Tuhan tadi, apa yang kita bisa beri di dalam perayaan Natal. Buat saya, Natal adalah bagaimana kita menjaga hati. Bagaimana merespon tadi Pak Samuel tadi katakan bahwa bagaimana kita mengasihi musuh kita. Kalau boleh jujur, apa yang saya bisa beri kepada Tuhan? Saya sering curhat kepada abang penasehat bahwa 2 bulan lalu saya berada di dalam titik nol, dan saya belajar bahwa bagaimana kita mengembalikan panggilan saya sebagai anak-anak Tuhan, dan khususnya saya sebagai seorang jurnalis kembali kepada kita belajar bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya termasuk salah satunya, setiap hari saya selalu mendoakan Bang Jun Panggabean berserta keluarga besar. Amin. Dan juga teman-teman, kalau merespon tadi mengasihi musuh saya belajar untuk mengasihi musuh saya. Bukan musuh sih sebenarnya, teman lah kan gitu. Kita nggak ada musuh sebenarnya, teman gitu kan. Mungkin kita mengalami yang namanya difitnah, dan ini saya belajar. Mungkin hari ini kalau boleh jujur, saya agak sulit untuk marah. Karena saya itu tadi, saya belajar setiap hari saya belajar selalu berdoa, Tuhan, buanglah sampah kotoran di hati saya. Kedengkian, iri hati, sakit hati, kemarahan, dan lain sebagainya. Dan pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi itu merespon tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, itu. Jadi terima kasih banyak kalau misalnya ada tutur kata atau perbuatan saya selama ini bagi teman-teman wartawan gitu ya. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau kasih pantun buat kita semua. Beli bantal ke pasar baru. Selamat Natal dan tahun baru kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan sambutan selanjutnya dari perwakilan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau disingkat Pewarna yang terkasih Bapak Yusuf untuk bisa maju ke depan. Bapak Ibu kita sambut juga dong dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yusuf. Ya, shalom. Terima kasih Pak John. Kalau tadi saudara saya Mardianto Ketua Umum Perwamki mengatakan Bang John ini selalu mengumpulkan kita setiap tahun dalam perayaan Natal. Inilah yang saya katakan konsistensi. Bapak Ibu, konsistensi sekarang ini agak sulit. Orang hanya bergerak sebentar tapi kemudian ditinggalkan.
Nah, Bang John ini sudah membuktikan di antara kita dengan setia tiap tahun. Memang kayaknya hanya 33 hari ya Bang ya. Saya telepon, kok Abang nggak Natalan lagi gitu. Mungkin dia aja masih ada. Nah, ternyata setelah sehari berikutnya diundang kita Natalan. Nah itu tepuk tangan Bang John yang telah menghadirkan kita. Saya kira supaya perut kita juga tidak terlalu kosong, saya akhiri saja sambutan saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Kita tetap optimis di tahun depan seperti yang disampaikan oleh teman saya. Kebetulan ini wisudanya bareng dengan saya di STT Battle. Satu angkatannya bulan saya, tapi saya malas 1 tahun. Beliau ngejar saya. Jadi selamat tahun baru, kita tetap optimis. Tuhan pasti menyertai kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu langsung aja kita dengarkan perwakilan terlebih dahulu, perwakilan dari Pokja PWI Mahkamah Agung Bapak JPND. Boleh maju ke depan, kita kasih tepuk tangan juga dong Bapak Ibu para tamu undangan. Saya yang terakhir dari saya juga akan lebih singkat lagi, makin singkat. Saya hanya menyampaikan bahwa di sini banyak jurnalis dan di depan saya kebetulan ada lilin. Jadi biarlah kita juga tetap menjadi lilin di dalam kegelapan, menyampaikan berita kebenaran. Saya saksikan sendiri Pak John itu, saya selalu lihat YouTube. Pak John ini sudah menjadi lilin bagi penegak hukum, bagi ilmu hukum, menjelaskan hal-hal yang benar, yang baik tentang masalah-masalah hukum. Itu menjadi contoh yang baik dari Pak John Panggabean. Dan saya juga berharap saya dan teman-teman juga mau menjadi lilin memberitakan kebenaran. Kalau tadi ada pantun, saya juga pantun sedikit sebelum mengakhiri. Jalan-jalan ke pasar baru. Selamat Natal dan tahun baru. Dan Bapak Ibu, sebelum tuan rumah Bapak John S. Panggabean akan memberikan kata sambutan dan juga doa makan, kita dengarkan dulu terlebih dahulu satu pujian, persembahan pujian dari Teresia Hutapea. Kita kasih tepuk tangan dong. Shalom Bapak Ibu sekalian. Nama saya Teresia Hutapea, bisa dipanggil Grace. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru buat kita semua. Kiranya lagu yang saya nyanyikan diberkati untuk kita semua. Saya mengundang yang terkasih Bapak John S. Panggabean SHMH untuk memberikan kata sambutan sekaligus doa makan. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Siap. Shalom. Ada sukacita. Amin. Luar biasa hari ini.
Tadi sebenarnya saya juga mau nyanyi, tetapi panitia bilang jangan Pak, terlalu panjang. Itu namanya taat ajas. Ya. Begitu juga aku mau apa Pak John, lama nggak sambutannya? Tapi saya menyatakan tergantung situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang kekasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Acara ini baru 4 hari yang lalu, benar Pak Yusuf. Di tengah-tengah kesibukan saya, jujur saya memang apa kata Prof tadi, saya mengikuti perkuliahan, menangani perkara dan lain-lain sebagainya. Tetapi waktu 4 hari yang lalu saya merenung betapa baiknya Tuhan itu sama kita. Situasi apapun, ya udah kita harus merenungkan firman Tuhan bersama. Seperti kata Pak Yusuf tadi dan Markianto, memang hampir 10 tahun kita selalu rutin membuat Natal, bahkan di kantor kerja Yono. Cuma waktu Covid itu tidak kita lakukan. Tahun yang lalu juga mungkin kita pertama di sini mengadakan setelah Covid. Dan setelah kita berdoa di sini, hotel ini mulai berkembang lagi. Kita harus mengucap syukur, bukti bahwa di dalam doa. Karena yang punya hotel ini juga selalu mempersilakan kapan saja Pak John mau bikin Natal silakan. Jadi kita bersyukur juga kepada teman-teman yang lain. Tapi terutama bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi waktu. Saya bukan berpanjang lebar Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu saya sakit 2 tahun. Istri saya bilang jangan lagi ceritakan itu Pak. Kan itu masa lalu. Tidak, akan saya ceritakan kapan pun supaya saya mengetahui betapa baiknya Tuhan itu sama kita. Dari 78 kilo tinggal 47 kilo saya pada saat itu. Tidak dikenal orang lagi. 10 kali masuk rumah sakit sampai ke Penang. Tetapi yang paling setia saya lihat pada saat itu hanya 2. Itu Tuhan Yesus yang baik itu dan istri saya yang tercinta. Di negara orang cuma kami aku bawa. Saya ingat pada saya teringat saya tensi saya tinggi karena dari rumah sakit saya harus ke Penang. Adik saya yang bawa saya pada saat itu datang besoknya. Tetapi pada saat saya datang ke rumah sakit itu saya langsung dikerjain karena saya udah dalam keadaan berdarah-darah semua. Dan ternyata di saat itu lainnya hasil diri istri saya tidak mengenal orang. Itulah kesetiaannya. Dan setelah itu juga masih sakit saya ingat persis 7 dokter. Dan saya sudah tidak tahan lagi. Saya katakan setelah pulang dari Penang, pagi itu saya katakan, Ma, saya sudah tidak kuat lagi. Jangan membunuh kami dong, Pi. Artinya apa? Saya terkejut karena memang Samuel pada saat itu masih sekolah S2, belum kerja. Clara masih skripsi. Grace adiknya yang tadi yang sambutan masih semester 6. Sebelum saya ngomong itu memang di kamar mandi saya udah merasa mau terbang udah. Saya udah seperti mau putus. Saya katakan di kaca, Tuhan tolong kasihani saya. Saya udah capek. Berikan waktu kepada saya. Anak saya masih membutuhkan saya. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan lagi saya panjang umur, asal jangan masuk neraka. Ini kenyataan saya katakan kepada Tuhan pada saat itu. Baru saya masuk ke kamar, saya katakan, Pak, Ma, aku udah sanggup lagi cerita tadi. Apa kata istri saya yang setia ini? Pak, ingat Tuhan Yesus yang baik itu sungguh luar biasa. Kakak tahun 95 pernah disembuhkan. Berdoa lagi. Mulai saat itu kami berdoa dan saya menangis. Air mata bercucuran istri saya juga. Dan obat sudah habis. 2 tahun sakit. Apa yang ada sudah habis. Maaf harus saya kasih tahu. Mobil Clara pun saya jual, mobil Samuel saya jual, mobil Grace saya jual. Nih, apa? Maksud saya kalau ada bapak ibu yang mengalami seperti ini saat ini, ya tetap aja bersyukur. Tuhan pasti akan pulihkan. Pada saat saya katakan, istri saya menyatakan, yuk berdoa kami. Hari itu dari kantor besar saya di harus sebuah mungkin rekan-rekan tahu, saya ada di dekat rumah yang saat ini juga. Yang saya biasanya bisa pakai kena matahari.
Gak bisa kena matahari karena autoimun salah satu penyakitnya. Tapi setelah di kantor saya biasanya kan diantar pakai mobil, jalan juga masih pelan-pelan karena bapak ibu saya udah pakai kursi roda hampir berapa lama itu ya. Bahkan anak saya ini bawa saya ke Kelapa Gading Mall untuk jalan-jalan pakai kursi roda karena memang sudah jalan jenuh. Sampai seperti itu keadaannya. Hari itu setelah berdoa itu saya menyatakan dalam diri saya, Tuhan, Engkau lah Maha Pelindung. Siang ini saya mau jalan ke rumah, kan nggak gitu jauh. Saya jalan di terik matahari ini. Pada saat saya jalan sekitar 7 menit itu sampai di terbang. Hah? Kok jalan? Kena matahari di? Kan Mami kemarin sudah menyatakan Tuhan Yesus Maha Pelindung dan saya sudah yakin. Mulai saat itulah saya sembuh, tidak pernah sakit lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya tidak pernah ke dokter lagi. Dokter abang saya para saya sampai mengundang saya, obat apa yang dimakan sehingga bisa seperti ini? Karena dia udah kewalahan pada saat itu secara medis karena 5 penyakit. Saya katakan waktu itu udah habis, tetapi saya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya sembuh. Dokternya mengatakan itu mukjizat Bang, berarti Tuhan itu sungguh baik sama abang. Jadi kalaupun ada saya di tempat ini sekarang, saya renungkan apa hari yang lalu itu karena kasih Tuhan. Banyak mukjizat-mukjizat yang sudah dikasih kepada kita. Seperti katakan tadi firman Tuhan, bagaimana kita supaya melekat kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Di sini wartawan saya undang. Seberapa yang saya undang semuanya hadir, tepuk tangan dulu. Di sini ada ketua umum loh, Bang Mardianto, ketua umum wartawan seluruh Indonesia, Kristiani seluruh Indonesia. Begitu juga Berwarna, ketua umum seluruh Indonesia. Tepuk tangan Pak Yusuf, datang. Begitu juga dari Pojja yang baru dilantik ketuanya juga, Pak Jimmy, datang ini. Padahal baru 2 hari lalu saya undang. Saya menunggu mereka ini datang. Ternyata datang mereka ingin mendengarkan firman Tuhan, bukan karena John. Tapi ada juga mungkin karena Johnnya juga cara mengundangnya, prosesnya. Begitu juga Profesor menyatakan sebenarnya aku udah harus pergi ke Jogja. Tapi kenyataan begitu gantengnya opung saya ini datang ya. Dan opung guru akhirnya terlambat. Mohon maaf ya penguru ya. Nah, ya Tuhan bersama kita semua. Begitu juga tema ini jadwalnya di radio berita kasih saya tahu. Tadinya hanya buka saya pergi, akhirnya disubstitusi. Kalau surat puasa disubstitusi ke orang lain, akhirnya tidak jadi siaran hari ini demi kita. Jadi begitu juga. Ini Ibu Paulina, Pastor Ibu, enggak saya sebut nama satu-satu. Ini sini juga hanya 2-3 yang saya undang dari program saya mewakili dokter. Datang semuanya. Saya sangat senang sekali. Bahkan juga satu aja saya undang, yaitu Sekretaris Pradi, datang juga. Itu pun ada yang baru tadi pagi saya undang, datang juga. Gak usah saya sebutkan, tepuk tangan itu dia. Ini saudara saya Keri Pernapada, wakil dubes beliau ini. Kita doakan supaya jadi dubes tahun depan. Inilah tempat saya dulu satu kos di UGI. Ya. Dan kami bersama-sama. Ternyata disimpulkan sekarang dia juga mengatakan, kalau kita dalam Tuhan, sesulit apapun pasti akan ada jalan keluar. Jadi saya nggak mengganggu kampung tengah kita, kawan-kawan, rekan-rekan semua lagi. Saya walaupun nggak saya sebut satu persatu, ya kiranya gitu juga keluarga saya di sini, pesan saya, ya begitu juga permain saya, cucu saya terutama maaf ya, yang teriak-teriak itu cucu saya, kan lihat. Tadi papinya Koba, amin itu jawaban dia belum bisa. Ya sampai teriak-teriak, itulah kebahagiaan. Sekali lagi, kalaupun ada yang kurang, ya apa namanya penyambutan atau perbuatan, maafkanlah. Tadi saya sangat tertarik, Ananda Samuel ini sebenarnya mujizat juga kelahiran dia. Udah mau putus hari ini, pas bertobat saya dulu pada saat tahun 95. Panjang ceritanya, akhirnya dia hidup sampai sekarang. Dan ada masih fotonya sampai dokternya Pusi Sabuto mengatakan, kok bisa pertahankan ini ya. Jadi saya katakan sama Samuel, melayani tetap dimanapun kau berada. Tadinya mau masuk
setelah S2 mau masuk sarjana hukum, tetapi setelah pas mau daftar jangan lama, akhirnya dia menuruti, dan kita doakan supaya dipakai Tuhan lagi. Tidak panjang lebar lagi saya, sungguh luar biasa. Ada juga Jackson ya dari Jakarta Utara, kemarin saya kasih tahu datang, dia pertama datang, padahal dia terakhir saya undang. Jadi ya terima kasih ya. Jadi dekat aja kita sama Tuhan, pasti akan kita kuat. Terima kasih saudaraku yang kita kasih semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy